Selamat datang kembali dalam podcast Sambaran Petir. Kembali lagi podcast ini hadir dan akan kembali berbincang bersama seorang kakak yang tidak asing lagi untuk kita bersama-sama, yaitu Kak Niken. Halo Kak, apa kabarnya Kak? Kabar baik, tapi hari ini panas banget ya. Iya, Beberapa waktu ini ya panas banget ya. bener Kak, Salatiga lagi panas banget ya. Kan kemarin ada infonya Indonesia lagi kena badai apa gitu ya, jadi panas banget. Oh gitu ya. Iya, memang kerasa sih. Tapi selama bertahun-tahun kayaknya Salatiga mulai panas sih sebenarnya ya. Kayak nggak di Salatiga ya ini sekarang. Seperti tidak disalah. Ya, by the way, karena panas ini kita bukan mengupas juga sih. Kita berbincang sesuatu yang ya bisa dibilang panas tapi nggak terlalu panas juga. Gimana Karena- tuh? Karena ini sesuatu yang sepertinya dekat banget sama kita ya. Tentang namanya coaching and mentoring. Nah, sebagai seseorang yang bergelut di dalam dunia coaching atau mentoring atau konseling ya lebih tepatnya kayak Mentoring dan konseling ya. mentoring dan konseling ya. Karena masih mimpin KTB ya. Oh iya. Nah, berkaitan itu kan kayaknya ada 3 istilah ya. Konseling, coaching, dan mentoring gitu Kak. Boleh dijelaskan gak Kak? Ya mungkin agak nambah ya, jadi 3 ya. Apa sih bedanya Kak dari 3 kata ini gitu? Konseling, coaching, mentoring. Iya, jadi ketiga hal ini saling berkaitan ya. Dan saling diperlukan satu dengan yang lain. Kalau bicara mentoring itu lebih kepada proses pendampingan, membimbing, memberi arahan, keteladanan hidup, transfer hidup. Di situ juga ada pertumbuhan iman dan juga pertumbuhan karakter. Transformasi hidup ditolong melalui mentoring. Nah, di dalam proses mentoring itu biasanya mungkin klien atau adik-adik KTB ya, kalau kita di Perkantas Salatiga kan mentoring ini lebih dikenalnya dengan KTB atau kelompok tumbuh bersama. Mungkin mereka mengalami trauma atau luka yang perlu memang didampingi dan diproses secara khusus. Disinilah konseling diperlukan, memproses emosi negatif, trauma, dan luka yang dialami. Perlu penanganan khusus ya itu kayak. Iya, tapi lebih kepada memproses emosi dan luka ya atau trauma. Sedangkan coaching itu lebih kepada bagaimana menggali potensi diri agar adik-adik ini yang ditolong mereka menemukan tujuan hidup, bisa memaknai hidup mereka seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan ya. Jadi imago Dei gitu ya. Jadi mereka bisa menemukan bagian ini dan akhirnya mereka bisa menjalani kehidupan mereka secara utuh. Karena mereka sudah mengenali potensi dan talenta lah ya, yang pasti Tuhan memberikan kita semua masing-masing talenta yang berbeda-beda dan dengan kapasitasnya pasti yang berbeda juga. Nah, itu diperlukan coaching di situ. Oke, berarti memang fokusnya berbeda-beda kayak. Ya, Dari coaching sendiri menggali potensi ya. Terus kemudian di counseling itu pengelolaan emosi Iya. gitu ya. Terus kalau mentoring itu perubahan karakter gitu ya. iya. Dan pertumbuhan iman ya. Iya, pertumbuhan iman Iya. juga termasuk karena sepertinya kalau perubahan karakter termasuk disiplin juga di situ Iya. kan ya. Oke. Ya berarti itu yang jadi perbedaan. Ya kalau kamu pikir perbedaan kasarnya ya kayak. Ya poinnya lah ya. Poinnya ya. Karena kayaknya kalau didetailin agak rumit ya.
ya. Nanti definisinya panjang tuh ya. Panjang ya. Iya. Tapi kan selain itu kita juga tentunya mesti tahu ya, kenapa sih akhirnya kita tuh harus perlu mentoring gitu ya. Sedangkan kan sebenarnya kita merasa kalau ya hidupku ya baik-baik aja gitu kan. Seperti tidak ada sesuatu masalah apapun, seperti tidak ada sesuatu yang sebenarnya mengganggu dalam diri. Dan kepada orang lain pun tidak terjadi apa-apa, tidak berdampak gitu. Jadi seperlu apa sih kita tuh perlu mentoring gitu atau coaching? Iya, sebenarnya kalau bicara kehidupan manusia itu kan bicara kehidupannya dinamis ya, yang penuh dengan perubahan. Iya. Tetapi kalau konteks kita menolong adik-adik mahasiswa ya di Perkantas Salatiga ya. Saya bicara Perkantas Salatiga karena kita di Perkantas Salatiga ya. Iya. Jadi adik-adik mahasiswa itu mereka termasuk dalam generasi Z atau Gen Z dan juga alumni muda ya, khususnya yang millennials. Di mana mereka masing-masing punya karakteristik yang ya ada mirip-miripnya lah ya. Yang mau terus mengeksplor diri, punya banyak skill ya, pengen punya banyak hal yang bisa dikuasai, dan tapi dengan gayanya mereka gitu ya. Millennials yang mungkin kalau secara kemauan dan resilient mereka bisa cukup bertahan lama dibandingkan yang Gen Z gitu ya. Gen Z yang mungkin segala sesuatunya harus instan, dan ketika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala mereka gitu ya, tentang kehidupan, tentang iman, dan tentang relasi dengan sesama, itu menolong ketika ada mentoring gitu, ada proses pendampingan di sini, supaya mereka bisa bertahap ya, mungkin berproses untuk akhirnya menemukan jawaban itu. Kalau mentoring pastinya terkait dengan firman Tuhan, gitu ya. Disinilah peran mentor itu diperlukan untuk bisa mendampingi, membimbing, menolong supaya adik-adik ini bisa menemukan jawaban atas pertanyaan dalam hidup mereka. Meskipun terlihat santai dan tenang, tetapi mungkin pergolakan batinnya juga kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu pergolakan batin mereka dan pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab. Nah, disitulah perlu mentoring ya, supaya mereka juga jelas menemukan itu sesuai dengan terang firman Tuhan gitu ya, bukan yang sesuai dengan lingkungan mereka, sesuai dengan nilai-nilai dunia ini atau yang diciptakan oleh generasi mereka gitu ya. Tetapi yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi diperlukan mentoring untuk bisa menolong ya. Berproses. Berarti pemproses masalah yang dihadapi gitu kan kayak. Ya, menghadapinya sehingga dapat melewati masalah itu dengan cara pandang yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan gitu. Iya. Oke. Berarti ketika menghadapi masalah itu tadi kan mention ada pergolakan ya Kak. Jadi sebetulnya dalam mentoring itu tuh apakah diperlukan yang lain juga? Jadi misalnya apakah mentoring itu hanya berjalan sendiri? Jadi ya coaching nanti dulu itu yang lain, sisi yang lain begitu Kak. Bagaimana Kak? Iya, kalau yang selama ini kakak alami ya, ketika mementoring ini peran sebagai konselor awam dan juga sebagai coach itu disadari atau tidak itu dilakukan gitu. Oke. Jadi ketika adik-adik punya masalah, kita sebagai KKTB atau sebagai mentor kan berusaha untuk menolong mereka dengan bertanya gitu ya,
supaya mereka bisa melepaskan perasaan yang membuat mereka sedih, atau bisa menolong mereka untuk mengekspresikan apapun yang dialami, begitu ya. Sebenarnya di sini kan peran konselor awam itu semi-semi dilakukan ya. Kenapa bilang semi? Karena bukan konselor tapi mentor kan ya. Atau mungkin ada juga mentor yang memang punya skill konseling juga diperlukan di sini. Nah, sedangkan coaching ini sebenarnya diperlukan ketika mungkin adik-adik yang kita tolong atau orang-orang yang kita tolong ini bingung, nggak punya potensi gitu, merasa nggak punya potensi, nggak punya talenta yang bisa dikembangkan. Bahkan biasanya kalau seperti ini tuh kondisinya dia akan cenderung membandingkan dengan orang lain yang punya talenta, padahal dia juga punya, tapi dia sulit untuk bisa menemukan itu. Nah, biasanya kan KKTB akan juga menolong kan ya. Atau mentor kan akan menolong kan, meskipun dia bukan coach ya. Mau nggak mau ditolong meskipun nggak dibayar. Berusaha menggali sebenarnya kamu apa sih yang kamu sukai, atau mungkin kamu merasakan hal-hal yang di bagian itu kamu punya kemampuan lebih misalnya. Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa menolong si adik ini untuk bisa melihat itu dan oh iya ya, saya bisa tuh Kak gitu. Akhirnya pelan-pelan ya berproses yakin dan menemukan itu. Nah, berarti kan peran mentor ini di sini juga sebagai coach ya. Meskipun bukan coach yang profesional gitu ya, yang tadi berbayar gitu ya. Iya. Berarti kalau kayak gitu sejauh mana jika peran dari coach atau mentor? Apakah memang mereka berperan yang sebagai mentor itu mengasih beberapa hal, misalnya disiplin yang harus dilakukan ini begitu kan? Terus memantau seberjalannya waktu kenapa evaluasinya ini hasilnya tidak sesuai gitu ya. Jadi disiplin yang kemarin sudah dibikin kok nggak jalan gitu ya misalnya. Atau bagaimana perannya sampai harus sudah dibikin disiplinnya, terus harus mantau kamu harus ini, terus diliatin oh belum. Jadi secara real time gitu diliatin gitu Kak. Atau bagaimana sebenarnya peran yang sebenarnya gitu Kak? Iya. Kalau yang tadi dikatakan sebenarnya kok lebih ke gaya mentoringnya ya. Iya, mentoringnya. Gaya mentoringnya ya. Kalau prinsip mentoring sama, tetapi gaya mentoring itu kembali kepada karakter atau kepribadian dari si mentor ini, atau si kakak KTB ini. Jadi ada karakter yang memang strict, disiplin ya. Emang disiplin itu kan memang harus benar-benar kalau dibilang nggak boleh kaku, ya memang harus kaku, namanya disiplin aturan ya. Tetapi mungkin cara penyampaiannya. Jadi beda karakter, beda temperamen, beda kepribadian itu cara penyampaiannya pasti berbeda. Dan tingkat kenyamanannya juga beda akhirnya, gitu ya ke orang yang ditolong, gitu kan. Jadi memang tetap perlu disiplin dan dipantau, dilihat. Tapi nggak harus kaku gitu ya, maksudnya kelihatan banget kalau kamu udah lakukan belum, nggak harus gitu juga. Mungkin dengan pertanyaan yang lebih natural aja. Kamu ada kesulitan nggak kemarin dengan tugas yang kakak berikan atau yang saya berikan, kesulitannya di mana? Terus mungkin ada yang perlu ditolong. Jadi tidak hanya kamu kerjakan ini ya, besok kita pertemuan kamu harus sudah selesai loh. Nanti pertemuan berikutnya udah selesai belum? Kok belum selesai? Kan harusnya bisa. Nah, itu jadi bisa begitu-begitu ya. Nah, jadi itu kan seperti itu namanya proses mendampingi dan membimbing. Pastinya itu kan menolong orang untuk bisa punya kesadaran sendiri ya, untuk bisa mengerjakan itu sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya memang belum bisa, namanya itu proses, ya nggak apa-apa, gitu ya. Mungkin ada titik-titik di mana memang ditegur, tetapi mungkin cara menegurnya juga kalau generasi yang sekarang ya, Gen Z, itu mereka juga
karakteristiknya mereka agak sulit dengan kritik yang tajam atau Iya, kritik iya. yang pedas gitu ya. Hmm. Kalau dulu kan mungkin memang harus seperti itu supaya menyadarkan seseorang supaya dia bisa tunduk gitu ya. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Tapi bukan berarti permisif, nggak ada disiplin, tetap didisiplin, cuma cara menyampaikan dan konsekuensi yang diberikan itu menolong orang yang kita tolong itu supaya mereka bisa menyadari, tapi tidak dengan ketakutan. Tetap kasih itu mereka tetap bisa merasakan. Jadi bukan kayak tuntutan paksaan. Jadi nanti kalau wah nanti tiba waktunya KTB tuh nggak mau KTB aja lah. Jadinya nanti takut, pasti dimarahin. Nanti pasti ditanyain saat teduh nggak nih? Kalau nggak saat teduh dimarahin gitu kan. Akhirnya mereka jadi melakukan saat teduh karena takut sama kakak. Bukan karena mereka merasakan itu sebagai satu kebutuhan yang bisa menolong menguatkan mereka menjalani aktivitas sehari-hari. Mereka bisa merasakan penyertaan Tuhan karena mereka butuh itu. Bukan karena nanti akan ditegur kakak KTB gitu ya. Nah itu sih contohnya ya. Mungkin masih banyak ada contoh yang lain. Ya berarti kan memang gaya mentor itu mempengaruhi peran dia secara pribadi ya. Di dalam mentoring itu bagaimana, coaching itu nanti bagaimana juga gitu ya kayak. Nah berarti kan memang gaya coaching itu atau gaya mentoring ya. Nah ini nih sebenarnya apakah bisa disamakan kepada orang-orang yang berbeda-beda juga, atau ya udah sama aja ke semua orang gaya mentoring ini bisa dipakai gitu? Iya, kalau bicara soal gaya, ya sebenarnya lebih enak kalau beda orang, beda treatment gitu ya. Iya benar. Karena kan pasti setiap orang punya karakter masing-masing. Punya kepribadian itu. Iya. Jadi mentor dan coach pastinya bisa cukup mengenali bagian ini gitu ya. Oh ini untuk karakter, misalnya untuk karakter yang flegmatis. Seperti apa gitu ya. Flegmatis yang kadang udah disemangatin aja masih kurang panas ya. Belum panas. Belum langsung ini. Misal aja udah panas ya. Beda mungkin sama orang sanguin yang berapi-api, tapi mungkin juga kadang itu hanya di permukaan. Tidak maksudnya tidak benar-benar dengan segenap hati, hanya terlihatnya memang karena orang sanguin kan orangnya rame ya. Iya. Itu. Jadi pastinya kan treatmentnya akan menjadi berbeda. Itu yang harus banyak dimotivasi yang mana, yang masih harus diberikan pemahaman yang cukup yang mana, baru dia bisa memahami apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi kembali lagi bagaimana cara mengkomunikasikannya, setiap orang punya gaya masing-masing ya. Cara memotivasinya gak bisa seragam juga ya. Kalau seragam kan nanti jadi terlihat kaku gitu, karena jadi bukan dirinya, bukan diri dari si mentor ini gitu. Iya, jadi dia mencoba menyesuaikan tapi tidak menjadi dirinya gitu kayak. Iya. Kan lebih enak sesuai dengan gayanya dia. Yang penting prinsip dari mentoring itu bisa dilakukan, itu tetap dikerjakan dengan pastinya punya goals ya. Iya. Ya tadi ya pertumbuhan iman dan perubahan karakter, transformasi hidup situ bisa terjadi di situ. Tapi untuk gayanya kembali lagi ke setiap mentor atau pemimpinnya. Ya berarti memang kalau kita melihat secara pribadi itu tidak bisa disamaratakan kayak, karena ada perbedaan-perbedaan itu yang membuat orang itu bisa merasa nyaman ketika ngobrol gitu ya, ketika dikasih tahu dan seterusnya. Betul. Nah tapi Kak, kalau secara konteks kita lihat dalam generasi ya, tentu kan kita dalam generasi yang berbeda gitu ya. Ada yang generasi milenial saat ini, yang dewasa muda, terus yang masih muda itu Gen Z, dan di bawah lagi Alpha dan seterusnya gitu. Kalau melihat karakteristik berbagai generasi ini kan beda kayak. Iya. Sebenarnya kita perlu penyesuaian lagi nggak sih Kak untuk melakukan coaching kepada tiap-tiap generasi ini?
Pastinya iya ya, dan harus Mm-mm. penyesuaian dan upgrade gitu, upgrade. Oke. Kalau mungkin dirasa memang harus di-upgrade, karena kan setiap generasi, sekali lagi apalagi kalau bicara yang paling kecil tuh Gen Alpha ya. Iya, kenapa? Itu kan mereka kemampuan berbahasanya kan luar biasa ya dalam bahasa Inggris. Mm-mm. Berarti maksudnya kita mengupgrade ini harus belajar bahasa Inggris gitu kayak? Ya mungkin sesekali mereka kan menggunakan bahasa Inggris, kan kita nggak tahu ya. Iya. Paling nggak kita tahu lah ya. Atau mungkin mereka melek digital ya. Iya. Jadi bahkan masih kecil pun mereka bisa membuat presentasi loh. Mm-mm. Saya pernah melihat di media sosial ada anak usia 5 tahun bahkan 3 tahun Mm-mm. ya. Mereka bisa membuat proposal presentasi kepada orang tua untuk Oh. nantinya mau studi di luar negeri. Coba Oh. Kak, gimana Kak? Luar biasa ya. Baru kecil-kecil udah presentasi studi luar negeri. Iya, itu masih balita dan juga TK loh. Hmm. Tapi mereka bisa mempresentasikan layaknya mahasiswa. Mm-mm. Meskipun mungkin presentasinya ya tidak terlalu detail, tapi dengan bahasa Inggris Kak. Wes. Jadi kalau kita melihat per generasi ini kan kita juga jangan sampai tertinggal gitu ya. Maksudnya kita menyesuaikan, mungkin hal-hal yang perlu di-upgrade, kita meng-upgrade gitu. Supaya kita juga bisa berempati atau masuk ke dalam dunia mereka, memahami dunia mereka. Yang mungkin dulu di zaman kita ya, di zaman kita masing-masing nih ya, Iya. belum gitu ya. Belum kepikiran ya membuat presentasi itu. Jadi perlu memahami karakteristik dari masing-masing generasi supaya itu menolong mentor untuk bisa mengkomunikasikan setiap arahan dan disiplin dengan baik supaya nyampe gitu ya, mendarat. Iya. Berarti memang yang perlu dilihat itu adalah gaya komunikasinya tuh perlu memastikan dekat nggak sih sama generasinya mereka atau nempel nggak sih di dalam kebiasaan-kebiasaannya mereka gitu kayak. Iya, menyesuaikan. Bahkan mungkin bahan-bahan mentoringnya itu juga kalau anak-anak sekarang kan mereka banyak yang senengnya mungkin dengan video atau hal-hal yang nggak butuh fokus terlalu lama. Iya. Tapi mereka dapat apa yang mereka butuhkan, gitu ya. Mungkin bisa menyesuaikan, gitu ya. Hal-hal yang bisa menyesuaikan mungkin bisa di mix gitu ya. Mungkin ada yang memang nggak bisa juga kalau dibuat video singkat gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi mungkin bisa divariasi proses mentoring ini dengan hal-hal yang kita berusaha menyesuaikan dengan generasi mereka. Di mix aja, bukan berarti semuanya dirubah, tidak. Iya, Kak. Tetapi di mix supaya karena tingkat kebosanan mereka tuh kan tinggi ya. Kalau durasinya terlalu panjang. Tapi entah menarik apapun sih, Kak. itu ya. Tapi menarik sih. Kadang tuh ada yang senang durasinya pendek, ada yang senang durasi panjang. Tapi agak repot sih kalau kayak gitu ya. Misalnya ada berpuluh-puluh kali pertemuan mentoring, berpuluh-puluh kali nonton video kan, agak repot ya menyiapkan videonya. Iya. Mungkin nggak setiap pertemuan harus gitu ya, tapi mungkin ada kalanya perlu variasi gitu yang bisa membuat mereka nggak jenuh, tapi pesan firman Tuhannya itu atau disiplinnya itu tersampaikan. Iya. Memang perlu penyesuaian itu kayak. Iya. Karena mau nggak mau pesan itu harus tersampaikan dalam arti coaching dan mentoring ini, tetapi juga menyesuaikan karakteristik mereka yang terbentuk pada ya generasinya mereka, gitu lah ya. Ya menarik sih. Karena apa ya, kita nggak bisa memaksakan hal yang itu sebenarnya sulit untuk mereka aplikasikan gitu ya, tanpa kita menolong untuk bisa
mempermudah itu gitu ya, mempermudah. Tetapi tetap sekali lagi bahwa jangan sampai firman Tuhan itu miss ya, maksudnya harus firman Tuhan yang memang harus disampaikan untuk satu materi itu harus komplit tersampaikan. Iya. Itu ya, jangan sampai menghilangkan esensi itu gitu. Karena kalau kita lihat sekarang kan ada mentoring yang ya cuma sharing-sharing, ngobrol aja gitu, tapi justru nggak bahas banyak firman Tuhan. Nah, padahal kan kalau bicara mentoring kan itu yang diperlukan gitu untuk mengarahkan, membimbing, menolong mereka kan untuk mengalami perubahan hidup. Jadi bukan itunya yang dihilangin, bukan firman Tuhan yang dihilangin atau dikurangi, tapi justru bentuknya aja yang mungkin beberapa disesuaikan. Iya. Aku jadi melihat ini sikap memang pertemuan-pertemuan mentoring atau konseling atau coaching ya. Ya memang berlandaskan dengan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan gitu ya, yaitu tersampaikan kepada mereka dengan berbagai metode. Salah satu metode yang kita diskusikan adalah coaching, mentoring gitu ya kayak. Jadi ya firman itulah yang akhirnya ya dalam pikiranku ya, diriku bahwa ya firman Tuhan akhirnya yang mengubahkan hidup gitu ya. Memang metode yang dipakai bisa berbeda-beda dan caranya tuh yang unik-unik gitu ya. Gimana tuh cara unik ya? Unik-unik kan kadang bisa nggak sengaja ke peristiwa apa terus nyampaikan apa gitu. Iya menarik ya, dari generasi ke generasi itu akhirnya kan kita jadi kreatif ya sebagai mentor, sebagai KKTB kan akhirnya kita juga dituntut untuk berkreasi kan. Gimana nih supaya firman Tuhan ini nyampe, disiplinnya ini juga nyampe, mereka bisa lakukan. Karena ini goalsnya kan perubahan hidup ya, perubahan karakter ya. Pertumbuhan iman tuh harus terjadi gitu. Nah, betul. Jadi mau nggak mau akhirnya kita kreatif gitu untuk gimana ya caranya. Kayaknya kalau caranya mungkin selama beberapa waktu ini udah dengan cara yang sama nih. Ya mungkin satu kali agak beda lah ya supaya mereka juga merasakan variasi dan mereka menikmati itu juga gitu, bukan sebagai satu tuntutan untuk nanti kalau nggak ikut KTB nanti mungkin langsung dikunjungi kak atau langsung tiba-tiba dihubungin kakaknya gitu ya. Jadi mereka jadi wah ini aku harus datang, padahal mungkin mereka ngerasa kayaknya kalau datang mereka mengalami kejenuhan. Nah itu mentor juga perlu bisa mengenali situasi ini. Dengan situasi itu kayak. Iya, oh ini kan kita maunya mereka datang terus lah ya gitu kan. Sebisa mungkin jangan sampai absen kecuali sakit. Ya, jadi disitulah kita sebagai mentor gimana caranya kita bisa kreatif gitu untuk membuat materi ini dalam bentuk seperti apa, nggak harus video sih, bentuknya seperti apa supaya ya itu mengantisipasi atau mengatasi kejenuhan mereka. Iya, dengan cara yang agak beda kayak. Iya. Bukan yang agak lain kayak. Aduh kok agak lain. Agak lain tuh. Kadang jangan bisa juga. Agak lain. Misalnya mau ngajarin apa, terus kita, ya udah kita ketemuan tapi tidur aja gitu kan. Agak lain ya kayak. Ini pertemuan mentoring tapi tidur sih ya. Iya, jadi memang sepenting itu kayak. Sepenting itu kita perlu yang namanya mentoring, kita perlu yang namanya coaching gitu ya. Walaupun dalam konteks kita saat ini di dalam KTB, kelompok kecil, memang tidak sebesar itu porsinya bisa melakukan ya kayak. Ya, kali kan tadi menyebutkan ya tipis-tipis gitu ya. Ya kalau sudah selebar-lebar nanti jadi profesional. Dan juga akhirnya di dalam pertemuan itu mentoring, coaching bisa mengarahkan hidup yang seturut dengan kebenaran firman. Iya, karena kalau kita melihat dunia sekarang kan penuh dengan tuntutan, penuh dengan godaan, distraksi yang butuh mentor tuh di situ. Karena nggak pernah bisa sendirian ya kita gitu. Benar. Hidup kita
siapapun kita perlu ada mentor yang mengarahkan kita, menolong kita untuk tetap di on the track ya. Iya, Masih dalam terang firman Tuhan gitu ya, maksudnya meskipun kadang-kadang ya agak miring-miring lah ke kanan ke kiri, tapi jangan sampai jatuh kan gitu ya. Jadi perlu mentor untuk bisa mendampingi terus gitu. Iya, sepenting itu Kak ya. Memang butuh mentor. Dalam sesuatu yang dekat dengan kita adalah KTB ya. Perlunya KTB untuk orang yang perlu mengingatkan dan juga mengarahkan gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam KTB nggak perlu adik yang mengarahkan kakak kayak kakak yang ngarahin adik ya. Tapi bisa sebaliknya juga, kalau ada yang miring-miring, ini adik niatin ke kakak gitu ya. Ayo lurus lagi. Iya itu Kak. Jadi ya semoga dengan apa yang kita obrolin saat ini terus boleh menguatkan kakak-kakak ataupun teman-teman yang saat ini terus memperjuangkan KTB dan merasa kalau kayaknya sulit ya KTB dan harus menghadapi adik yang seperti ini seperti itu gitu ya. Tapi itulah yang harus kita jalani gitu ya. Kita berperan sebagai coach ya, dan konselor dan kita juga ada peran sebagai mentor. Tenang aja, tapi itu tipis-tipis. Tapi dengan tujuan tetap sama, bahwa firman Tuhan terus dinyatakan. Mungkin ada sedikit firman Tuhan lah ya yang bisa mendasari kenapa mentoring, coaching itu perlu ya, penting dalam pertumbuhan iman kita. Sebenarnya ada beberapa ayat ini dari 2 Timotius 2 ayat yang kedua terkait dengan bagaimana mentor itu bisa membina dan meneruskan apa yang diajarkan kepada orang lain. 1 Korintus 11 ayat 1 bicara soal teladan hidup ya. Menjadi mentor itu memberikan teladan, punya integritas. Jadi antara apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan harus sama. Nggak boleh beda. Kalau beda nanti adik-adik nih ya, orang-orang yang ditolong kan bingung. Ini kalau pas KTB ngomongnya kayak gini, kenapa di kehidupan kok kayak gini ya gitu. Nah, jadi perlu punya integritas dan akhirnya memang mengarahnya ke teladanan hidup. Amsal 27 ayat 17 bicara soal besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sebenarnya dalam proses mentoring ini juga bukan berarti melulu kita ke adik ya. Tetapi di situ juga pastinya mentor dan PKTB ini tuh berproses juga. Mungkin ada hal-hal yang mengingatkan dia, oh dulu aku pernah ngalamin ini nih. Atau di bagian ini sepertinya aku perlu mungkin membereskan. Dalam proses mentoring ini sebenarnya menolong untuk saling berproses sebenarnya. Bukan berarti menjadi PKTB itu sudah perfect gitu ya. Udah orang yang kudus gitu ya, tanpa dosa gitu kan enggak ya. Justru disinilah proses itu terjadi gitu. Jadi besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan yang terakhir dari Titus 2 ayat 3-7 ini juga bahwa dikatakan orang yang tua membimbing yang muda dalam kehidupan dan iman. Ya pastinya masih banyak ayat-ayat yang lain, tetapi sebenarnya di firman Tuhan banyak bicara bagian ini, mentoring dan juga coaching. Kenapa ini diperlukan? Karena ada di firman Tuhan gitu ya. Dan kalau ditarik ke konteks kehidupan kita, ya kita butuh banget ya. Makin kesini kan makin butuh banget. Harapannya adalah adik-adik mungkin tanpa dikejar-kejar atau diingatkan untuk KTB, mereka udah dengan sepenuh hati dan semangat bahkan menanyakan, Kak kita kapan KTB lagi ya. Padahal baru pertemuan ya Kak. Ada tuh Kak yang pertemuannya 2 hari sekali. Oh, yes. Udah kayak mau minum obat atau apa. Saking semangatnya ya. Saking semangatnya tuh Kak, luar biasa. Iya. Ya itu sih memang sepenting itu ya Kak ya. Dan aku juga jadi ingat memang kalau Kadika tadi menyampaikan keteladanan itu ditransferkan gitu ya. Ya memang ada pemahaman juga yang mengatakan tuh dalam teori pembelajaran gitu ya. Menyampaikan kalau sesuatu yang diteladankan dalam satu orang itu tuh dapat menjadi sumber pembelajaran pada
orang yang berikutnya. Iya. Jadi pembelajaran itu bukan pada pengajaran yang harus ini terus mengajarkan apa, tapi Iya. yang dipelajari oleh orang itu adalah keteladanan hidupnya, kebiasaannya, karakternya, dan juga Iya. apa yang dia lakukan setiap harinya gitu ya. Dan itulah yang menjadi tempat dia untuk bisa belajar dan akhirnya memiliki perubahan hidup. Iya. Iya. Itu transfer hidup ya. Iya, transfer hidup. Ya. Itu teori pembelajaran, Kak. Jadi memang harus ada, itu penting ya. Iya, Dalam itu proses penting. mentoring itu kalau di sini KTB ada transfer hidup. Adik-adik bisa melihat kehidupan kakaknya dan meneladani dari situ. Jadi bukan sekedar teori yang diberikan dari Alkitab gitu ya, tapi itu dihidupi dan mereka melihat itu. Jadi teladan itu bicara lebih keras daripada teori. Iya. Ya, daripada apa yang kita sampaikan di KTB. Nah, karena mereka melihat, oh kakakku melakukan hal yang bisa diteladani dan mereka akan meniru. Iya. Kalau aku pikir sih mengkritisi bagian itu tuh justru kalau modelnya bagus, ya dia bisa meladankan hal yang bagus. Kalau modelnya tidak bagus, ini yang ketransfer yang nggak bener. Iya, jadi nggak mudah ya jadi mentor ya. Mudah, iya. Karena semua yang terlihat itu mereka akan lihat. Maksudnya ketika kakak ada masalah ini meresponnya gimana. Mungkin mereka nggak bilang langsung, oh kakak kok kayak gitu misalnya ya. Harapannya mereka kan idealnya pasti. Iya. Mereka tahu idealnya seperti apa. Tapi mereka menampung itu gitu. Kakakku pas ngalamin masalah ini kok ngelakuinnya kayak gini ya. Kalau aku mau ngelakuin ini kakakku aja kayak gitu ya. Jadi memang nggak mudah, tapi sekali lagi Tuhan menolong kita. Iya, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memampukan. Gitu. Yeah. Karena kita meyakini kalau orang-orang yang kita layani itu adalah ya memang Tuhan yang memberikan kepada kita untuk dilayani gitu ya. Jadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang mencukupkan. Puji Tuhan. Panjang ya kita ya ini ya. Tapi menarik ya. Menarik kalau tadi ini. Ya, terima kasih Kak Niken untuk waktunya dan semoga next kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik atau tema yang menarik lagi ya Kak ya. Ya, terima kasih. Demikian teman-teman dan kakak untuk podcast kita kali ini, semoga terus memberkati dan terus menyegarkan ya di tengah kesibukan ataupun di tengah sulitnya menghadapi adik-adik yang dilayani gitu ya, atau di dalam pelayanan gitu ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat dan sampai ketemu dalam episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati.